ceritanya. Pengen berbagi cerita sih sebenarnya. Tentang apa nih? Posisinya ada di mana? Ini nomornya +61 nih. Iya, ada di Australia sih. Oh, di Australia. Wow. Ngapain nih dari Australia? Udah 10 tahun, 11 tahunan lah sekarang di sini. Dulunya sih saya kerja di Hong Kong juga. Oke, nih berbagi cerita dari Australia, senang sekali. Jadi ceritanya ada yang sedih, ada yang sedih, ada yang senang, gimana? Boleh berbagi nggak? Sampai lagi live toh? Nggak, sekarang lagi nggak live, tapi tetap masuk di YouTube sama di Facebook. Iya, enggak apa-apa. Gini, kan dulu kan saya tahun 2008 kalau nggak salah ya. Mulainya dulu sih kerja, ya sama lah namanya juga kerja kan kadang ada yang sedih, ada senang. Dan apa itu, merasa dikekang juga, karena kan ikut majikan kan pasti ada peraturannya kan. Nah, saya sih bersabar juga sih waktu itu. Nah, pertama kali saya ke sana saya finish kontrak 2 tahun. Ya kan? Habis itu karena neneknya jerawat, terus aku si majikan sih mintanya apa itu lanjut kontrak. Cuman aku bilang udahlah, aku mau cari majikan yang lain. Terus dia kasih izin sih. Terus akhirnya saya cari agent baru, terus cari majikan. Dan majikan baru alhamdulillah dapatnya baik juga sih. Gitu. Masih pengantin baru gitu kan. Dan waktu di majikan pertama itu, namanya dulu waktu itu kita masih muda sih, namanya juga chattingan atau apa. Saran saya kepada mbak-mbak itu lah yang sering dibohongin dengan laki-laki itu loh, yang katanya kirim barang minta ditebus apa kayak gitu. Sebenarnya dari dulu itu mah udah ada Mbak Yuni. Oke. Dan pesan saya sih buat bapaknya, seandainya laki-laki cinta sama kamu, dia mau ngasih sesuatu ke kamu, pasti kamu nggak perlu ngeluarin duit apapun. Harus itu pasti 100%. Tapi kalau pihak laki-laki itu minta sesuatu, lebih baik ditinggalin. Berarti artinya adalah bohong. Berarti intinya adalah bohong. Kalau sampai ada laki-laki bilang mencintaimu, tapi kirim barang masih minta uang lah, minta uang ganti lah, uang transport, apapun itu, berarti laki-laki itu berbohong. Bener nggak? Iya, 100%. 100% itu bohong. Dengan alasan apapun, nggak ada. Jadi dengan alasan apapun bahwa tidak ada laki-laki yang mencintai seorang perempuan tapi malah minta uang balik. Benar nggak? Iya benar. Emang saya sih sering lihat di YouTube-nya Mbak Yuni lah ya. Cuma saya jarang komen karena saya sering nonton banget hampir tiap hari sembari selesai sekolah, karena saya di sini kan juga sekolah juga kan. Gitu. Terus apa itu banyak sih yang emang bener sih dulu emang kayak gitu. Jadi saya sih kasihan dengan mereka yang kerja keras banget. Kadang kerja kan kadang sampai dulu di majikan saya yang pertama kan kadang saya sampai jam 1, jam 2 kan nggak tidur toh. Terus bangun jam 5 kayak gitu kan. Tapi ya itulah kuncinya sabar gitu. Ya, terus lanjut ke majikan yang kedua. Syukur banget dapat pengantin baru, jaga anak laki-laki 1 cowok masih kecil. Dia baik banget sampai sekarang sama aku sih masih hubungan baik. Menganggap aku sebagai saudara gitu lah ya. Tapi mungkin karena waktu itu mereka masih pengantin baru, jadi finansialnya nggak stable gitu lah. Ya, jadi dia nggak mampu lah untuk membayar saya gitu. Terus dia bilang ke aku gini, Laura, ini nama. Nggak apa-apa. Aku intermediate ya. Cuman nanti aku kasih kamu surat finish. Nah itu, dan saya pernah dengan namanya Karmayanto. Seandainya kamu berbuat baik, pasti Tuhan akan kasih kamu baik juga. Nggak tahun ini, nggak tahun depan, pasti itu. Waduh, ini saya yakin. Ini jadi senang saya ingat Karmayanti sama Karmayanto. Karena selalu disebut kan? Iya betul. Jadi tetaplah berusaha yang baik. Meskipun waktu itu yang majikan pertama neneknya cerewet ini itu, udahlah bekerjalah sesuai dengan tanggung jawab kamu lah ya. Orang kita namanya juga kerja kan pasti ada tanggung jawab. Yang penting majikan melaksanakan kewajibannya. Gitu. Terus akhirnya kan dari majikan yang kedua itu kan difinishin. Terus aku dapat majikan yang ketiga. Dapat lagi yang couple
apa itu pengantin muda, anak satu cewek, itu baik juga. Mereka semua baik banget. Neneknya kita satu rumah sama nenek dia. Karena si couple itu nggak punya rumah sendiri, jadi kita tinggal sama neneknya. Neneknya baik banget. Tapi lagi dia nggak bisa membayar saya. Ya kan nggak bisa bayar saya. Akhirnya saya di interview, cuma jauh itu di finishin lagi. Oke. Kan. Terus dari situ aku terus kerja sama orang bule, dapat majikan bule waktu itu kan. Gajinya lumayan besar sih, cuman satu rumah 2 orang. Ya kan, satu rumah 2 orang. Namanya juga saya yang sebagian jaga anak, dan teman saya bagian masak sama bersih-bersih gitu lah ya. Dan majikan saya sih sayang banget sama aku, karena aku tipikal orang yang suka belajar sesuatu. Meskipun saya di Hong Kong, setiap hari Minggu saya selalu sekolah. Gitu. Saya orangnya pesan juga nih buat bapaknya, kalau ada waktu lenggang mendingan cari khusus lah, apakah terserah bahasa Inggris kayak atau apa terserah, karena di Hong Kong itu banyak kesempatan juga sih buat mereka yang benar-benar mau untuk mengupgrade diri sendiri. Itu banyak peluang yang ada di Hong Kong, begitu Mbak Susamen? Iya, ada kesempatan untuk kalian yang mau belajar di sana. Di sana kan ada yang namanya belajar jahit, belajar bahasa Inggris. Betul. Nah, kalau saya dulu itu belajar business manajemen bisnis di St. Mary University. Di mana itu? Daerah mana ya? Sentral ya? Sentral kesana lagi man, Admiralty atau Sentral? Pokoknya daerah situ lah ya Mbak ya. Itu, nah majikan saya sayang dengan saya yang itu. Mereka dua-duanya orang Europe. Dan saya selalu diajak kemana-mana, ke Thailand diajak, ke Kanada diajak. Nah, waktu mereka ngajak saya ke Kanada kan, apa itu, teman saya yang satunya kan otomatis kan di rumah. Iya kan, terus dia itu sering keluar gitulah. Terus security di rumah itu bilang sama majikan saya, kalau pembantu ini sering keluar. Akhirnya karena waktu itu kita nantinya bareng, terus akhirnya kita di intermediate bareng. Punya akibat yang sama ya? Punya akibat yang sama. Iya, karena kan waktu itu aku yang introduce dia ke majikan aku juga. Aku bilangnya, dia itu bagus, baik gitu, kita masak ini itu gitu. Tapi ya itu pesan juga, kadang jangan introduce orang ke majikan kamu gitu. Kadang kan apa yang kita pikirkan nggak sesuai dengan apa yang majikan rasakan gitu loh. Harapkan juga. Jadi artinya adalah memperkenalkan orang malah diri sendiri yang susah, benar nggak sih? Iya, benar. Dan itu sudah ada buktinya juga saya gitu. Saksinya kamu sendiri, kamu terjadi pada dirimu sendiri. Tapi yuk, dari pengalaman itu juga jangan langsung kok dendam atau apa, jangan. Udah, biarin aja gitu. Biarlah karma yang berjalan. Iya, tetap bersyukur. Terus dari situ kan kita berdua di Terminator. Terus aku cari agent lagi, aku lupa sih nama agentnya. Terus aku dapat orang Jepang, istrinya, terus suaminya orang bule lah, cuman aku nggak begitu tahu orang mana gitu lah ya. Kerja di situ, aku stay out. Di perjanjian awal itu gajiku lumayan gede loh Mbak waktu itu. Waktu itu kan gajinya 4.000 ya, 4.000 berapa lah, saya lupa lah ya, tahun-tahun segitu. 3.000-an kalau 10 tahun yang lalu, kurang lebih 3.000 berapa? Iya. Terus aku dikasih uang kontrakan juga. Itu banyak kok, kalau nggak salah itu 7.000 apa ya dulu. Kontrakan itu 3.000 apa ya Mbak ya, setiap bulannya itu. Iya, sekitar itu 2.000 sampai 3.000. Iya, kontrakanku 3.000, terus gajiku dibayar 4.000. Soalnya dia bilangnya aku gaji kamu 7.000 per bulan. Cuma ya itu aku stay out. Gitu kan. Terus nah, karena aku stay out itu dulu sih ketemunya suamiku dulu juga di Hong Kong juga Mbak. Dia pas ada bisnis trip gitulah ya, namanya juga aku bisa bilang sih jodoh, soalnya dulu aku sih punya pacar orang Jerman. Aku kira aku bakalan end up di Europe gitulah ya, tapi nggak tahu lah, jalannya Tuhan juga saya nggak tahu lah ya. Betul. Terus dia itu juga pertama kali ke Hong Kong. Itu bisnis trip, terus ketemu saya. Terus ya
udah akhirnya dari situ kita kenalan gitu kan. Perjalanan waktu 3 bulan, terus dia support aku loh mbak, bayarin aku uang kontrakan, dia yang bayar, jadi uang kontrakan yang dari majikan kan utuh kan. Oh, oke. Dan dulu saya suka dulu waktu itu di internet kan saya ada duit, saya suka ya namanya ini aku punya uang segini, tolong kasihkan ke orang. Kadang kan kalau di Hongkong yang di internet kan ditamu di agent atau di apa betul. Aku adikku dulu juga ada di Indonesia, aku bilang ini kasih ke mereka yang di penamuan situ, kadang siapa tahu lah beli beras lah, beli apa buat mereka gitu. Aku apa itu uang yang aku punya gitu lah, aku uang itulah ya. Terus di majikan itu beberapa bulan aja kok majikannya nggak suka sama saya. Majikan ceweknya nggak suka. Kalau majikan cowoknya sih aku jarang ketemu sama majikan cowok karena aku berangkat kerja, suaminya udah nggak situ, dan aku pulang, suaminya juga belum pulang gitu, jadi aku jarang ketemu lah. Dan selang beberapa bulan lah, 5 atau 6 bulan gitu lah, si majikan suaminya aku heran kok tumben di rumah hari ini. Terus dia bilang ke aku, kamu diinterminate gitu. Terus dia bilang gini, aku mau kasih gaji kamu standarnya yang gaji itu. No, kamu nggak bisa kayak gitu, karena perjanjian kita dulu 7.000, jadi kamu harus ngasih hak aku sesuai dengan apa yang kamu ngomongin gitu. Betul. Meskipun itu nggak ada perjanjian tanda tangan loh mbak, itu cuma kita agree. Mutual agreement. Iya sama agreement lah, nggak ada tanda tangan, tapi cuman aku nggak takut karena aku nggak bohong kan. Terus aku bilang, dia menyodorin aku kertas, ya kan? Aku suruh tanda tangan, aku bilang gini, maaf aku nggak bisa tanda tangan karena ini nggak sesuai dengan perjanjian kita dulu. Terus aku akan taking my stuff and then I will leave. Terus awalnya kan pulang tuh, terus aku ajukan case ini kemana namanya, labor ya? Labor. Di Hongkong dulu. Iya, labor kan. Aku ajukan ke situ. Karena aku nggak salah kan, aku nggak takut, aku bilang segalanya semuanya. Terus akhirnya aku yang menang. Dan ini pesan babaknya itu ya, jangan takut kalau kalian nggak salah. Oke, jadi selagi kamu merasa benar dan kamu tidak melakukan kesalahan apapun, ya kita tempur, benar gak sih? Iya, benar. Jangan takut mbak, dan percaya dengan namanya kebenaran. Jangan takut menyuarakan kebenaran. Ini ide bagus sekali nih, bagus sekali. Jangan takut. Pokoknya meskipun kamu minim bahasa lah ya, pasti ada kok. Mereka pasti ada yang namanya translator yang bantuin untuk menerjemahkan juga, mereka ada kok. Dulu aku kayak gitu. Terus kan akhirnya karena aku hubungan jauh-jauh dengan suamiku sekarang, dia bilang gini, udahlah kamu pulang aja, udah nggak usah kerja sama orang lain. Nah itu laki-laki yang benar-benar serius sama dirimu itu pasti kayak gitu. Benar-benar memberikan dukungan. Benar-benar memberikan dukungan yang ikhlas ya, benar gak? Iya, dan waktu aku sama suamiku itu, aku nggak mikir dia itu orang kaya, orang miskin, orang apa, bos atau pekerja, enggak. Karena tujuanku, aku pingin mendapatkan seseorang yang tanggung jawab. It doesn't matter dia rich atau miskin atau apa, enggak. Pas aku sampai sini ternyata dia kerja dengan kerjanya dia sendiri, his own business gitu loh, maksud aku. Jadi senang ya, ikut senang gitu ya. Ternyata dia itu bos sendiri gitu loh, nggak kerja sama orang lain gitu tuh. Terus dari Indonesia ke Australia, sekarang kalau boleh tahu sudah punya anak atau masih belum? Ya, ada anak 1 cowok. Waduh. Nanti tak kirimin fotonya mbak. Siap, ini jadi senang saya. Jadi kamu menceritakan bagaimana penderitaanmu awal di Hong Kong, tapi tetap menebar kebaikan. Walaupun di suasana tidak baik pun kamu tetap melakukan yang terbaik. Dan kamu percaya dengan karma itu akan berbuah pada dirimu sendiri. Bener gak sih? Iya. Kuncinya sabar mbak. Salut nih, kalau boleh tahu sampean orang mana? Aku sih orang itu mbak, orang Semarang. Orang Semarang ya? Orang Semarang itu sabar. Salut sama orang-orang Semarang. Iya, betul. Jadi ini motivasi baru buat kita semua bahwa
tidak pernah putus asa dan sabar, ikhlas. Pasti ada sesuatu yang indah di balik semua itu, benar nggak? Iya benar. Terus apa itu Mbak? Semangat untuk belajar. Oke. Tidak ada namanya belajar itu tidak mengenal usia. Oke. Usia saya sekarang 40 Mbak, tapi saya di sini masih belajar di sini. Saya saya belajar beauty sekarang sih, soalnya semoga aku sih pengennya open on business juga, cuman kan nggak tergesa-gesa, nanti aja. Oke, kalau ke Australia nih boleh nggak saya cari jenengan? Oh monggo silahkan. Oke, tak mampir nggak apa-apa. Tak golek wong Semarang. Mampir. Gitu Mbak. Terus apa itu ya Mbak? Buat bapaknya yang di Hong Kong, ya Mbak ya. Yang masalah utang-utang itu juga aku barusan dengerin itu, aku belum banget. Bingung aku yang dengerin tuh yang mbaknya yang utang itu loh. Iya, ini sekarang ini jadi fenomenal perasaan ya. Kenapa mereka begitu utang itu? Bener gak sih? Terus? Enggak. Dulu aku gini Mbak, aku ngomong ke diriku sendiri, jangan sampai utang. Jangan bergaya tapi nggak mampu gitu ya. Oke, jangan gaya tapi nggak mampu. Ojo kegedean empiak kurang cagak lalu bahasa. Oke. Masuk juga ini. Ya, oke. Jadi gayamu harus sesuai dengan dompetmu, bener nggak sih? Oh iya bener. Itu. Terus ya itulah Mbak, hati-hati aja lah sama mbaknya. Saya doakan semoga kalian sukses. Iya Mbak, namanya juga kita kerja lah ya. Dan sekarang saya bersyukur Mbak, saya bisa. Dulu saya sebenarnya kerja di luar negeri itu udah lama 10 tahun, cuman ya itu nggak membuahkan hasil. Mungkin percayalah, mungkin bukan jalannya dari situ lah ya. Tapi bersyukur setelah sekarang saya menikah dengan suami saya yang sekarang, dengan kebaikan yang dulu pernah saya tanam, sekarang saya bisa menyenangkan keluarga, bisa punya banyak beberapa properti lah ya, gitu. Tapi emang benar juga sih, kalau emang belum rezekinya, dioyak apapun itu juga nggak bakalan ketemu. Jadi memang belum waktunya. Iya. Jadi terima kasih sekali, sharing sangat menyenangkan karena saya selalu bilang, boleh nggak sih sharing yang seneng-seneng atau sharing yang dimana membuat motivasi yang lain. Ini cerita yang sampean berikan pada saya, menurut pendapat saya adalah sangat bagus sekali. Apapun yang terjadi harus sabar, kuat, ikhlas. Karena percaya selagi kita tetap melakukan yang terbaik di saat tersulit, kita pasti menang. Bener nggak sih? Iya bener banget. Jadi salut dengan jenengan. Halo, putus. Oke, salut dengan jenengan yang dimana kesabaran yang jenengan sekarang membuahkan hasil, dan salam buat suami, salam buat anak tercinta. Kalau saya salam buat anak sampean. Pak Tony lucu. Oke, satu pertanyaan saya, kamu di Australia nih, kok nontonnya YouTube-nya Miss Yuni yang nggak jelas? Kadang-kadang Miss Yuni baru bangun tidur lah, rambutnya jegrak lah, kayak jek meletek kok yo gelem delok Miss Yuni. Bener, hiburan. Sebenarnya aku juga punya ya channel YouTube sendiri. Cuman dulu banget sih aku seneng gitu. Channel YouTubeku lebih ke kayak kegiatan sehari-hari kayak gitu Mbak. Cuman sekarang kan aku udah nggak fokus ke YouTube lagi, aku lebih fokus ke belajar lah. Enggak, maksudnya kenapa kamu tertarik dengan YouTube saya nih? Padahal YouTube saya kalau dipikir podcastnya itu nggak jelas gitu loh. Enggak kan Mbak, bener banyak buat aku sendiri ya, kayaknya bikin ketagihan iya. Terus ceritanya itu kadang itu ada yang bikin sedih juga, kasihan lah ya mbaknya. Kadang merasa dulu itu saya itu nggak sejelek, maksudnya saya masih beruntung gitulah maksud aku. Inilah yang saya katakan dari poin bagus Samen adalah Samen itu selalu merasa beruntung di saat buntung. Samen itu tetap bersyukur walaupun disyukurin orang. Jadi positive thinking Mbak, itu kuncinya. Ini satu ya buat teman-teman, positive thinking. Jadi salam buat keluarga deh, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi seneng nih ada penggemar saya dari Australia. Kalau dipikir-pikir
Mbak, meskipun saya jarang komen. Oke, kalau dipikir-pikir Yuni itu siapa? Kan orang selalu bilang sampai apa itu bisa menolong seseorang gitu lah ya, meskipun nggak finansiali, itu buat hati kita itu puas. Soalnya aku juga pernah di posisi kayak gitu. Kadang saya itu orangnya cerewet. Saya orang juga suka ngasih wejangan lah ya, dari datang saya. Cuman aku bilang kalau finansiali mungkin saya nggak bisa, tapi kalau kamu butuh advice saya, butuh masukan saya, bisa. Tapi juga itu tergantung orangnya juga, meskipun kita ngomong sampai mulut kita berbusa, kalau nggak didengerin ya nggak ada gunanya, iya kan? Betul. Jadi pokoknya terima kasih Wes. Terima kasih, salam buat keluarga yang ada di Australia, dan kalau kita ada jodoh pasti ada garis kita bisa ketemu. Makasih banget ya sayangnya. Kabar-kabar siap. Karena kita ada planning mau ke Australia nih, jadi tapi nggak tahu kapan. Asalnya mana? Gimana? Mau Australia mau kemana? Aku mah Cihe Pinto, Australia Pinto. Aku mah boleh sih Pak. Sydney atau Melbourne. Polisi pan nggak tahu, ntar tak cari, ntar tak infokan ke kamu. Soalnya kita memang ada planning mau ke Australia. Oke. Ya wes paterson kita Nggih, matur nembah nuwun. Orang lain. Pokoknya terima kasih sekali, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Semoga keluargamu baik di Indonesia maupun di Australia diberikan kesehatan, dan semoga apa yang kamu lakukan berguna buat keluarga, agama, nusa dan bangsa, dan kedua negaramu. Terima kasih ya sayang ya. Nggih, doa yang sama buat Mbak Yuni. Sama-sama, matur nuwun. Oke, Bapak. Oke, telepon dari Australia. Waduh, ini kok mengagetkan dan mengejutkan. Saya tak simpen dikit nomornya. Australia. Kok tadi Australia? Saya nggak tahu ya, dasar wong desa orang Australia. Jadi semoga nih dari fan Australia, terima kasih sekali. Kadang-kadang saya nanya nih sebenarnya apa sih kelebihannya dari YouTube saya sendiri nggak ngerti harus ngomong apa dan bagaimana. Pokoknya artinya adalah di sini saya cuma mengingatkan, saya selalu mengatakan tepuk dada tanya selera. Saya tidak pernah menghakimi kalian, dan saya tidak pernah menjatuhkan siapapun. Dari hati saya yang paling dalam, saya selalu memberikan dukungan mutlak, walaupun kadang-kadang disalahartikan oleh beberapa orang. Tapi menurut pendapat saya adalah itulah adalah hak mutlak kalian untuk menilai siapa saya dan bagaimana saya. Jadi buat teman-teman nih, kalau kalian merasa tidak keberatan atau merasa ingin memberikan dukungan penuh, silahkan telepon saya, bercerita tentang apapun itu. Karena bagi saya adalah cerita itu tidak perlu sedih, cerita itu tidak perlu jadi drama dalam kehidupan. Apa yang kita rasakan kita bisa share buat teman-teman dan berguna buat yang lainnya, itu adalah memberikan manfaat. Seperti mbaknya yang dari Australia ini adalah dia memberikan satu kata buat saya pribadi: tetap stay di jalan kamu, tetap relevan, tetap melakukan yang terbaik walaupun di suasana yang terendah pun. Dalam keadaan apapun tetap merasa beruntung walaupun dalam keadaan buntung. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih, bye-bye.